العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Tuhfatul Washabiyah fi tashil matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit al-Musabi hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang alamat atau tanda-tanda rafa. Kemarin sudah kita baca semua bahwa tanda-tanda rafa atau rafa yang tandanya dhamma itu terjadi pada berapa kata? Rafa yang tandanya dhamma pada 4 kata, 4 tempat. Pertama isim apa? Isim mufrad. Kedua jamak taksir. Ketiga jamak muannas salim. Dan yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Beliau jelaskan apa sesuatu itu. Walaupun sudah pernah kita singgung ya. Sesuatu ada berapa? 5. Ada 5. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya, kata beliau, belum dibaca kemarin ya? Belum. Ya, saya membacanya. Belum datang. Baik, wa qawluhu lam yattasil bi akhirih syai'un ay yushtaratu fil mudhari'i alladhi yurfa'u bid-dhammati bid-dhammati dhahiratan kanat aw muqaddaratan alla yattasila bi akhirih nunu niswatin wala nunu taukidin khafifatin aw thaqilatin wala nunu taukidin khafifatun wala nunu taukidin khafifatun aw thaqilatun wala alif itsnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati. Kata beliau, dan ucapan Syekh di matan bahwa fi'il mudhari yang dirafa dengan dhamma adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya di akhirnya sesuatu apapun. Maknanya ay yustaratu, dipersyaratkan pada fi'il mudhari yang dirafa dengan dhamma, apakah dhamma zahiratan, dhamma yang nampak, ataupun dhamma yang muqaddarah, yang tersembunyi, hendaknya tidak bersambung di akhirnya nun apa? Nun niswah. Salam. Dan tidak pula bersambung di akhirnya nun taukid. Nun taukid, apakah itu nun taukid khafifah yang sukun ataupun nun taukid tsaqilah yang tasdid. Ya, sudah berapa? 2 ya. Nun niswah, kedua nun taukid. Walau alif itsnain, tidak juga bersama dengan alif itsnain. Wala wawu jama'atin, tidak bersambung dengan wawu jamaah. Sudah 4. Wala ya'u mukhatabatin, dan tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Berarti 5 hal. Kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimah, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh sebelumnya. Kalau antum lihat contoh-contoh sebelumnya, yaitu contoh yang kemarin, yas'a, yuzakki, yad'u, yabqa, yahdi, yang di atas paragraf baris pertama. Lihat semua di atas, itu tidak apa? Tidak ada sambungannya, tidak ada nun niswah, tidak ada nun taukid, tidak ada alif itsnain, wawu jamaah, ya mukhatabah. Demikian pula yang sahih kemarin. Yaqbidu, yabsutu, sama yahrisu, itu juga tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun dari yang 5 itu. Nah, jelas ya? Jadi kalau tidak bersambung dengan 5 ini, yaitu nun niswah, nun taukid, kemudian alif itsnain, wawu jamaah,
yang mukhatabah maka dia dirofa dengan dhammah. Asalnya fi'il mudhari dirofa dengan dhammah jika tidak bersambung dengan 5 tadi. Bagaimana kalau bersambung dengan salah satu dari 5? Beliau rinci. Ayo, baca. Sain tas salat. والوالدات يرضعن ويتعلمن ومثله يرضعن فعل مضارع مبني على السكون باتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل. Baik, yang pertama kata beliau, jika bersambung dengan fi'il mudhari nun niswah, apa yang terjadi? Buniya ma'aha 'ala sukun. Maka fi'il mudhari'nya dimabnikan bersama nun niswah di atas sukun. Contoh, as-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Wanita-wanita salihah mereka mempelajari hukum-hukum agama mereka. Lihat yata'allamna. Dan ini sering kita lewati di tabel ya. Bahkan kita dapat kaidah bahwa sebelum dhamir rafa mutaharrik selalu sukun. Selalu sukun. Dan nun niswa itu termasuk dhamir rafa mutaharrik. Dia mabni di atas sukun di situ, mimnya disukun. Yata'allamu kalau bersama dengan nun niswa yata'allamna. Yadribu kalau bersama dengan nun niswa yadribna. Ya, yakhruju yakhrujna. Selalu sukun. Sebab dia mabni di atas sukun. Walaupun kemasukan penasab tidak akan berubah. Tidak akan berubah menjadi nasab. Taib. Hanya saja dia ada mahalnya ya, ada kedudukannya. Taib. Contoh lain, Allah berfirman wal walidatu yurdina, dan para ibu, walidat itu orang tua perempuan, walidatun. Jamannya al walidat. Para ibu yurdina, mereka menyusui. Lihat yurdina dari kata ardo'a, yurdi'u. Ketemu nun niswah, yurdina. Mabni di atas sukun. Kata beliau fa yata'allamna, maka kata yata'allamna dan semisalnya, amithluhu yurdina dan semisalnya itu yurdina adalah fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun. Fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Alasannya litisalihi binunin niswati. Karena fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun niswah. Jadi penyebab dia mabni karena bersambung dengan nun niswah. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan nun niswahnya dhamir muttasil, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Jelas ya? Menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Nun niswa itu fa'il. Sudah sering kita sebutkan nun niswa alif isnain wa jamaah, ya mukhatabah itu fa'il. Tapi kalau nun taukid bukan fa'il ya, dia huruf penguat saja. Nun taukid bukan fa'il tapi huruf penguat. Kemudian bagaimana kalau bersama dengan nun taukid? Kalau bersama dengan nun niswa tadi kan mabni di atas sukun. Kalau bersama dengan nun taukid, ayo.
باتصاله بنون التوكيد الثقيلة. Baik. Kata beliau, dan apabila fi'il mudhari itu bersama dengan nun taukid, apakah itu nun taukid yang ringan, yang sukun, ataupun nun taukid yang berat, yang tasdid, maka dimabnikan di atas fi'il mudhari'nya, dimabnikan bersama nun taukid itu di atas fathah. Contoh, layak tubanna. Lihat, layak tubanna asalnya yaktubu. Yaktubu. Kemasukan nun taukid sakila atau khafifah? Sakila. Di situ yaktubanna. Yaktubu jadi yaktubanna karena sudah bersama dengan nun taukid. Mabni di atas apa tadi? Fathah. La yaktubanna Zaidun darsahu wa la yajtahidan fi mudzakaratihi. Lihat, wa la yajtahidan. Asalnya apa? Yajtahidu. Lamnya itu lam pertama itu penguat juga. Yajtahidu. Kemudian masuk nun taukid. Nun taukid yang khafifah sukun. Jadinya yajtahidan. Yajtahidu jadi yajtahidan. Mabni juga di atas fathah. Yang jelas nun taukid kapan bersama dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya mabni di atas fathah. Apakah itu khafifah ataupun tsaqilah. La yaktubanna Zaidun darsahu wa la yajtahidan fi mudzakaratihi. Benar-benar Zaid akan menulis pelajaran dan akan bersungguh-sungguh, benar-benar Zaid akan bersungguh-sungguh dalam mudzakarah. Mudzakarah itu mengulang-ulang pelajaran, murajaah. Wa qoulihi ta'ala, contoh lain Allah berfirman, la yusjananna wa la yakunan. La yusjananna, benar-benar dia akan di penjara. Wa la yakunan, dan benar-benar dia akan menjadi minas saghirin, menjadi orang yang hina. Baik. Lihat di situ la yusjananna. Itu kan fi'il mudhari majhul. Asalnya yusjanu. Iya. Kemasukan nun taukid. Yusjananna mabni di atas fathah. Yusjanu jadi yusjana. Yusjananna. Wala yakunan. Yakunan itu asalnya yakunu. Ketemu nun taukid. Nun taukid yang sukun jadi yakunan. Mana nun taukidnya? Sudah jadi tanwin. Sudah jadi tanwin karena mirip dengan nun tanwin. Sama-sama sukun kan? Nun tanwin itu kan nun sukun juga. Kemudian ditulis dengan pengulangan harokat. Nah, sama juga ini, asalnya nun sukun. Sama dengan tadi yajtahidan. Lihat, yajtahidan yang sebelumnya itu bisa ditulis dalam bentuk tanwin. Bisa ditulis dalam bentuk tanwin. Iya. Hanya saja seringnya kalau di buku-buku biasa, kitab-kitab biasa itu ditulis pakai nun sukun. Kecuali dalam Al-Qur'an ditulis seperti ini. Nun taukid yang khafifah ditulis dalam bentuk tanwin. Paham ya? Jadi di contoh yang ada dalam ayat itu membawakan dua-duanya. Ada yang khafifah, ada yang tsaqilah. Tsaqilah yaitu yusjananna, khafifah yaitu yakunan. Ya, yakunu jadi yakunan. Nah, jadi jangan disangka itu isim ya. Dengan tanda tanwin itu keliru. Yang sini adalah fi'il mudhari. Walaupun ada tanwinnya, tanwin itu bukan asalnya nun tanwin tapi nun taukid khafifah. Jelas ya? Kata beliau fa yaktubanna wa mithluhu yusjananna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi liittisalihi bi nun taukid tsaqilah. Maka kata yaktubanna dan semisalnya adalah yusjananna, keduanya adalah fi'il mudhari mabni di atas fathah karena bersama dengan nun taukid tsaqilah. Nun taukid yang berat, yang tasdid maksudnya. Sementara yajtahidan wa yajtahidan wa mithluhu wa yakuna fi'il mudhari mabniun 'ala al-fathi aidan litisalihi bi nun taukid al-khafifati wa nun taukid tsaqilatun aw khafifatun harfun la mahalla laha min al-i'rab.
Nun taukidi sakilatan ya. Hal. Wa nun taukidi sakilatan atau khafifatan. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi natnya, kalau situ tidak cocok jadi nat. Nakir ma'rifah. Apa ma'rifah nakir? Situ cocoknya hal ya. Sakilatan hal dari nun. Taib, sementara ijtihadan kata beliau dan yang semisalnya yaitu yakunan adalah fil mudhari' mabni di atas fath juga. Kenapa mabni di atas fath? Karena bersama dengan nun taukid khafifah. Dan nun taukid apakah itu tsaqilah atau khafifah adalah harfun la mahalla laha minal i'rab. Dia huruf. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Paham ya? Beda dengan nun niswa. Dia apa? Ada kedudukannya pasti rafa karena dia fa'il. Paham ini? Kalau nun niswa tadi sudah dijelaskan dia dhamir fa'il fi mahalli raf'in. Sementara nun taukid dua-duanya pakai itu tsaqila ataupun khafifah dia huruf penguat. Nah, tidak ada i'rabnya. Ini kalau bersama dengan nun taukid dia mabni di atas apa? Fathah. Jelas ya? Fil mudhari bersama dengan nun taukid apapun fil mudhari'nya. Kalau bersama dengan nun taukid maka mabni di atas fathah. Kalau nun niswa mabni di atas apa? Sukun tadi. Bagaimana kalau bersama dengan alif isnain, waw jama' dan ya mukhatabah? Nah, selanjutnya. Ayo. فهو في هذه الأمثلة مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والألف أو الواو أو الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كما سيأتي ويرد في نيابة النون عن الضمة إن شاء الله تعالى. Baik. Kata beliau apabila fil mudhari bersama dengan alif isnain, contohnya yadribani, tadribani. Alif isnain itu ada dua bentuk ya, ada yang diawali ya, ada yang diawali ta. Atau waw jamaah bersambung fil mudhari bersama dengan waw jamaah. Ini juga ada dua, diawali ya dan diawali ta. Yadribuna, tadribuna. Aw ya mukhatabatin. Atau fil mudhari bersama dengan ya mukhatabah. Ini hanya satu, hanya diawali ta, tadribina. Berapa itu jumlahnya semua? 5 ya. Alif isnain 2, waw jamaah 2, ya mukhatabah 1. Makanya nama lainnya apa ini? Amsilatul khamsah. Ya kan? Amsilatul khamsah. Nama lainnya fil mudhari yang bersama dengan alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah itu amsilatul khamsah. Kata beliau, kalau bersambung dengan 3 ini kana i'rabuhu bil hurufi la bil harakat. Maka i'rabnya fil mudhari ketika itu dengan huruf, bukan dengan harokat. Sebagaimana amsilatul khamsah, ya kan? Rafa dengan apa? Tetapnya nun, nasab dan jazm hasbun nun, berarti huruf. Sementara yang kita bahas ini apa? Dhamma, ya kan? Harokat. Rafa dengan dhamma berarti rafa dengan harokat. Kalau rafa dengan huruf nanti akan datang. Beliau katakan di situ fahuwa fi hadhihi al-amthilati marfu'un, dan dia di contoh-contoh ini yaitu ya dribani, tadribani, yadribuna, tadribuna dan tadribina, pada contoh-contoh semua itu marfu' dihukumi rafa. Kenapa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazm.
Lihat semua tadi, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Itu contoh-contohnya semua tidak ada penasabnya, tidak ada penjazannya. Makanya dia dihukumi rafa. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan alamat rafanya adalah tetapnya nun. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Adapun alif, waw, ya itu dhamir muttasil mabni di atas sukun. Ya, semuanya sukun ya, alif sukun, waw sukun, ya mukhatabah juga sukun. Menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Ini sudah kita maklumi. Kama sayati bayanuhu fi niyabatin nuni 'ala dhammah. Anid dhammah insyaallah taala. Sebagaimana akan datang insyaallah penjelasannya pada bab nun menggantikan dhammah. Nun menggantikan dhammah. Kan rafa itu ada berapa alamat rafa? Alamat rafa itu ada 4. Dhammah asli, 3 pengganti. Pengganti itu waw, alif dan nun. Dibahas nanti ketika nun menggantikan dhammah. Di sini barusan kita bahas harokat tanda i'rab asli. Setelah itu di halaman berikutnya itu tanda i'rab pengganti. Tanda i'rab pengganti. Ada waw menggantikan dhammah, ada alif menggantikan dhammah, ada pembahasan ya nun menggantikan dhammah. Nah, dan amtsilatul khamsah yang kita sebutkan tadi akan dibahas di pembahasan nun menggantikan dhammah insyaallah. Baik. Yang dibaca kemarin ada pertanyaan? Mulai dari mana kemarin? Ya. Al-maudi tsalis jam'ul muannats salim. Jam'u al-muannats as-salim. Salimu kenapa rafa kemarin Abu? Siapa kemarin? Taufik. Yang tuh baca kemarin. As-salimu. Iya, nah dari jam'u. Kalau al-muannatsi ya. Al-maudhi'u tsalitsu jam'ul muannatsi salim. Kalau jam'u sendiri kenapa rafa? Khabar. Baik. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Mazidatain itu apa? Mazidatain. Apa i'rabnya? Mazidatain. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in maf'ul bih. Apa yang ditambah dengan menggunakan alif dan ta? Apa yang dijamak Apa yang dijamak dengan menggunakan alif dan ta tambahan? Apa yang dijamak dengan menggunakan alif dan ta? Mazidatain. Mazid itu isim apa kalau disorot? Mazid. Maf'ul. Maf'ul. Sama dengan apa? Mabiyah. Asalnya mabuyun. Mabiyah.
Mazid asalnya mazyud. Mazyud. Paham ya? Isim apa? Isim maf'ul. Mazida tambah ta marbuto, mazidatun. Di situ musanna, mazidatain. Bisa di i'rab apa? Dua kemungkinan bisa di i'rab. Na'at bisa di i'rab hal. Paling cocok hal, paling cocok hal. Alif dan ta yang ditambah atau alif dan ta dalam keadaan keduanya itu tambahan, bisa seperti itu. Bisa di i'rab apa namanya? Hal atau na'at dari alif dan ta. Kemudian kata beliau, nahu ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Nah, tarbiyah itu isim apa? Masdar dari ya, san. Rabba yurabbi ada di tabel ini ya. Kalau antum baca tabel sorof itu ada. Rabba yurabbi tarbiyah. Ini masdar dari fa'ala yang mutalabah. Mutallam. Kalau mutallam taf'ilatan. Ya kan? Kalau sahilam taf'ilan. Jelas ya? Fal hindatu jam'u muannatsin salimun. Nah, salimun jam apa namanya? Na'at dari jam'u tadi ya. Sama dengan sebelumnya. Marfu'un. Marfu'un itu na'at yang mana? Hah? Na'at dari jam'u muannas salim. Jam'u. Hah? Na'at dari jam'u muannas salim secara keseluruhan. Jam'u muannas salim yang dirafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa qad zada ala mufradihi wa huwa hindun bil alifi wat ta'i. Wa qad yakunu raf'uhu. Ada pertanyaan di sini? Hah? Ini sudah berulang banyak ya. Kata-katanya berulang. Ada di bawah at-tanzil. Tanzil itu apa? Masdar. Hah? Masdar. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin wa dzalika fi mawdi'in wahidin. Wahidin itu apa? Apa i'rabnya? Hah? Na'at mawdi'in wahidin. Wa huwa idza udifa isim fil hal. Hah? Fil madi. Mana filenya Abu Taufik? Bagian itu. Hah? Oh, bagian yang tuh. Udifa mana naibul filenya? Mustatir kembali ke takdirnya apa? Takdirnya Huwa. Kembali ke mana? Hah? Siapa yang disandarkan? Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin wa dzalika fi mawdi'in wahidin. Wa huwa idza udifa. Dan dia adalah apa? Bila disandarkan. Siapa itu dia? Hah? Pembahasan sebelumnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim disandarkan kepada yang mutakallim. Makanya contohnya asmarat sajarati.
Mana yang disandarkan pada ya? Syajarat, jamak muannas salim. Jadi takdirnya huwa kembali ke jamak muannas salim. Kenapa takdirnya huwa? Jamak muannas salim kan perempuan. Iya, Bu Lutfi. Hah? Perempuan, kenapa huwa? Hah? Jamak muannas salim itu perempuan atau laki-laki? Hah? Nggak ada majaz di sini. Kenapa perempuan? Perempuan maknanya lafadznya laki-laki. Nggak ada majazi di sini. Kalau majazi itu ya ada tanda perempuannya tapi nggak ada kelaminnya. Iya. Di situ kan lafadznya jam'u. Laki-laki atau perempuan? Hah? Lafadznya laki-laki. Iya. Memang maknanya untuk perempuan dia jamak muannas salim. Tapi dari segi lafadz dia laki-laki. Baik. Wa fi tanzili haula'i banati. Fa kullun kenapa rafa? Hah? Kenapa rafa? Apa? Siapa yang tahu? Kullun. Sudah pernah lagi antum tanyakan di majelis ini. Hah? Mubtada. Kenapa nakira? Bukankah mubtada itu ma'rifah? Hah? Mubtada itu boleh nakira kalau ada yang mengizinkannya, nanti ada musawwirnya, nanti akan disinggung juga. Tapi pernah antum tanyakan ini saya kira. Mubtada boleh nakiro kalau satu, kalau nakironya nat man'ut. Antum ingat saja dua hal. Walaupun banyak alasannya, tapi banyak yang membolehkannya, tapi yang paling sering dua. Mubtada boleh nakiro pertama kalau nat man'ut nakironya. Kedua kalau idhofah disandarkan mudhaf ilaih. Paham ya? Kalau mudhafun ilaih. Di situ lihat kullun min sajarati wa banati. Di situ mubtada. Kullun padahal nakirah. Kenapa? Karena ada jar majrur di depannya. Ada jar majrur di depannya. Jar majrur itu di sini bisa dihukumi jar majrurnya sebagai mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih itu ada yang bermakna min. Ada yang bermakna min. Atau bisa juga dihukumi na'at. Dihukumi na'at. Paham ya? Kan tadi sudah kita jelaskan, mubtada boleh nakiro kalau ada naatnya. Nakiro itu ada naatnya atau ada mudhafun ilaihnya. Di sini jar majrurnya bisa atau sekedudukan dengan mudhafun ilaih atau naat, sekedudukan dengan mudhafun ilaih atau naat. Makanya boleh dinakirokan di situ. Baik, khobarnya mana? Jam'u. Khabarnya jam'u. Diingat ya kaidahnya. Ini sering ada mubtada nakira. Yang paling sering alasannya karena ada naatnya atau karena ada mudhafun ilaihnya. Dua itu yang paling sering menjadi alasan kenapa dia nakir.
Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min zuhuriha istighalu. Istighal isim apa? Masdar. Dari wazan iftala. Aslinya apa? Aslinya syagola. Kata aslinya. Tapi fa in kanat ta'u asliyatan. Asliyatan kenapa nasab? Khabarnya kanat. Liwujudiha fil mufradi nahu baitin wa abyatin wa kadzalikal alif nahu qadi wa qudatin lam yakun jam'a. Nah, jam'a kenapa nasab? Khabarnya yakun. Yakun kan yakunu asalnya. Kana yakunu. Kalau jazam apa? Yakun. Mana wawunya? Hilang, ketemu dua sukun. Ya. Mana isimnya yakun? Al-alif. Hah? Mustatir takdirnya huwa kembali ke apa? Kembali ke kata yang alifnya asli atau ta'nya asli. Perhatikan, fa in kanat ta'u asliyatan. Kalau ada satu kata, kan begini pembahasannya. Jama' muannas salim kemarin apa? Ujungnya harus ada ta, alif dan ta tambahan. Nah, kata beliau kalau ternyata ta'nya asli atau alifnya asli, maka kata tersebut bukan jama' muannas salim. Nah, berarti kembalinya ke situ. Kata yang ta'nya asli atau alifnya asli. Hanya saja tidak tersurat. Tempat kembalinya dhamir tidak tersurat, hanya tersirat saja. Hah? Paham? Atau bisa juga kembalinya ke kudotin atau abiyatin. Kudotin atau abiyatin. Paham? Itu lebih jelas. Lebih jelas. Lam yakun jam'a muannatsin saliman. Keduanya itu yaitu abiyatin dan kudotin bukan jam'a muannats salim. Kenapa? Karena abiyatin ta'nya asli, buktinya di mufradnya ada baitin. Berarti asli. Kudotin alifnya asli. Memang ta'nya tambahan, ta marbuta, tapi alifnya asli. Sudah kita jelaskan kemarin. Ya kan? Asalnya kudoyatun. Kemudian alif ya-nya berubah jadi alif. Ya, alif itu dari huruf ya yang sebelumnya yang ada pada mufrad qadi, ada ya-nya. Ayanya jadi alif ketika dijama'. Berarti alifnya itu adalah perubahan dari huruf asli. Nah, ketika dia huruf asli, maka dia bukan jama' muannats salim. Sebab jama' muannats salim alif dan ta-nya harus kedua-duanya tambahan. Bal huwa jam'u taksirin, bahkan dia adalah jama' taksir, bukan jama' muannats salim tapi jama' taksir. Saliman itu naat dari jam'a. Lam yakun jam'a muannatsin saliman, bukan jama' muannats salim. Al-mawdi'ur rabi'u. Ar-rabi'u kenapa roha? Hah? Naat dari mawdi'. Mawdi'u kenapa roha? Mubtada. Khabarnya al-fi'lu. Baik. Nahu yahrisu at-taqiyu 'alal khairi wa qoulihi ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsut. Fa kullun min yaqbidu wa yabsut. Apa maknanya itu Abu Lutfi?
Kenapa ada sinnya dan sod itu? Ilmu tajwidnya. Itu ya busut. Kenapa ada sin kecil di situ? Bisa dibaca sin, bisa sod. Mana yang lebih bagus? Kenapa? Bukan. Sin karena di atas. Kalau sinnya ditulis di bawah lebih bagus sod. Paham? Ada di sampul Al-Quran mukanya. Mushaf. Sama musaitirun. Nah, musaitirun bisa musaitirun, bisa musaitirun. Di surah apa itu? Tur. Kalau sinnya di bawah berarti lebih bagus sod. Bisa dua-duanya. Hanya berbicara yang utama saja. Tapi itu pembahasan tadi, hanya faedah. Untung saya tanya, kalau tidak tanya tidak tahu Lutfi. Fakullun min yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu. Lihat di situ dia ganti pakai sin. Karena lebih bagus pakai sin. Wa yabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min anin nasibi wal jazim wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu ala akhir wa qad yakunu rafu'u bi dhammati muqaddarati nahu yas'a zaidun ila al-majdi wa yuzakki ini fi'il mudhari dari apa? Zakka, yuzakki. Zakka, yuzakki, tazkiyah, tazakatan. Ada pertanyaan? Sini. Nggak ada ya? Kata-katanya mirip sebenarnya. Mustaqim itu apa? Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha ila siratim mustaqimin. Mustaqim itu isim apa kalau disorof? Mustaqim. Hah? Kalau maf'ul mustaqom. Ini fa'il. Mustaqim. Asalnya mustaqwim. Jadi mustaqim. Dari wazan apa? Istafal, istaqoma, yastaqimu, mustaqim. Kalau maf'ulnya mustaqom, pakai alif, mustaqom. Di fathah dia sebelum terakhir. Makanya dirubah jadi alif. Wawunya. Wa yad'u fa kullun min yas'a wa yuzakki wa yad'u wa yabqa wa yahdi fi'lun. Fi'lun itu kenapa rafa? Khabar dari kullun tadi. Ini sering ya. Kullun itu mubtada. Walaupun nakira di situ. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi. Alamatu kenapa rafa? Mubtada jumlah baru itu. Dan alamat rafanya adalah dhamma yang tersembunyi. Jumlah baru itu ya. Dan tanda rafanya ad-dhammatu, makanya dibaca ad-dhammatu itu khabarnya. Alamat rafanya adalah dhamma yang tersembunyi. Mana min zuhuriha ta'adzuru. Ta'adzuru rafa sebagai fa'il dari mana. Fi yas'a wa yabqa wa thiqalu fil baqi. Al-baqi isim apa ini? Isim fa'il sulasi. Wa qawluhu lam yattasil. Yattasil isim apa itu? Isim fil harf. Fil mudhari. Wazan
Wazan apa? Ifta'ala yafta'ilu. Asli katanya wasala. Mana wawunya? Berubah jadi ta. Kaidahnya waw atau ya kalau terletak sebelum ta ifta'ala maka jadi ta. Makanya yattasil ditanya. Satu ta wazan, satunya ta dari waw. Satunya ta wazan, satunya dari waw. Paham ya? Lam yattasil bi akhirih. Syai'un. Syai'un kenapa rafa? Fa'il yattasil. Tidak bersambung dengan akhir fi'il mudhari. Akhirnya, nyanya itu kembali ke fi'il mudhari. Tidak bersambung dengan akhir fi'il mudhari. Apa yang tidak bersambung? Sesuatu apapun. Jadi dia fa'il. Asalnya susunannya lam yattasil syai'un bi akhirih. Lam yattasil syai'un bi akhirih. Sesuatu tidak bersambung dengan ujung fi'il mudhari atau akhir fi'il mudhari. Ay yushtaratu fil mudhari alladhi yurfa'u bid-dhammati dhahiratan kanat aw muqaddaratan alla yattasila. Perhatikan yushtaratu. Apa ini? Fi'il mudhari majhul. Cari naibul fa'il. Mana naibul fa'il? Allah. An dan fi'il mudhari. Allah itu apa? Asalnya an la. Iya, an la. Berarti ada an. Apa kaidahnya? Kalau an masuk pada fi'il mudhari berubah jadi isim, ditakwil ke masdar. Nah, masdarnya itu jadi naibul fa'ilnya yustaratu. Paham? Coba dengar, cermati supaya logis di pikiran antum. Dipersyaratkan pada fi'il mudhari yang dirafa dengan dhamma, apakah itu nampak ataupun tidak nampak, apa dipersyaratkan? Tidak bersambung. Ya kan? Tidak bersambung dengan di akhirnya dan nunis itu syaratnya. Paham ya? Dipersyaratkan pada fi'il mudhari yang dirafa dengan dhamma, apakah itu nampak ataupun tidak nampak, dipersyaratkan tidak bersambung dengan nun niswa di akhirnya. Kalau yurfa'u, mana fa'ilnya? Oh, naibul fa'ilnya. Hah? Kan yustaratu sudah tadi. Kalau yurfa'u fi'il mudhari juga majhul. Hah? Mana naibul fa'ilnya? Lihat artinya supaya nyambung. Siapa yang dirafa? Siapa yang dirafa? Masa? Hah? Fi'il mudhari. Mustatir huwa kembali ke mudhari. Dipersyaratkan fi'il mudhari yang dia dirafa, ya fi'il mudhari itu. Jelas? Fi'il mudhari. Kenapa dia di yustaratu tadi? Wazan apa itu asalnya? Iftala, ishtarata, yashtarit. Majhulnya yustarat. Marfu ya. Kosong dari penasab dan penjazm. Kalau yattasila nasab karena kemasukan an. Annya mana? Ya sudah dilebur dengan la, Allah. Asalnya an la menjadi Allah. Ini berarti kita dapat ilmu bahwa an itu walaupun diperantarai la tetap beramal. Nah, ini juga sama dengan la abi. Huruf jar bi itu kalau didahului diperantarai la itu tetap beramal. Misalnya bila syakin dibaca bila syakin dijar oleh siapa? Oleh bi. Bila ini tidak mempengaruhi amalannya. Sama dengan an di situ. Tidak mempengaruhi Allah di sini. Tidak mempengaruhi amalan an. Allah yattasila, an la yattasila.
bi akhirih nunu niswatin wala nunu taukidin khafifatun aw thaqilatun. Yang bisa dibaca khafifatun aw thaqilatun. Walaupun bisa juga khafifatan aw thaqilatan. Kalau khafifatun berarti naatnya nun. Nun taukid yang khafifah yang ringan, atau nun taukid yang nunnya thaqilah tasdid, berat. Bisa juga khafifatan sebagai hal. Nun taukid yang dalam keadaan dia ringan atau dalam keadaan dia berat. Maksudnya ringan, sukun, berat, tasdid. Wala alif husnaini. Alif kenapa roha? Nat. Atof. Isnain apa? Isnain mudhafun ilaih. Apa tanda jernya? Kenapa ya? Mulhaknya musanna. Nanti. Tidak apa-apa dulu sekarang bilang musanna. Tapi kalau sudah belajar nanti tidak boleh bilang musanna. Akan sampai pembahasan. Dia mulhak dengan isim musanna. Wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin. Ini atof saja. Atof 5 kali ya. Mulai tadi nunu niswatin wala nunu taukidin khafifatin aw thaqilatin wala alif husnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin. Itu atof semua. Ya ya'u itu atof ke mana? Ke nun niswatin. Ke pertama yang disebut. Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimati. Mutaqaddimah isim isim fa'il. Taqaddim. Dia naat dari amtsilah. Contoh-contoh yang telah berlalu. Fa in ittasalat bihi nunu niswati bunya ma'aha 'ala sukuni. Bunya ini isim fil hal. Fil madhi. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir takdirnya kembali ke fil mudhari. Fil mudhari yang kita bahas. Apabila nun niswa bersambung dengannya dengan fil mudhari itu, maka fil mudharinya dimabnikan bersama nun niswanya dimabnikan di atas sukun. Contoh as-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Wa qoulihi ta'ala wal walidat. Walidat itu isim apa? Isim fa'il jamak salim. Asalnya walidatun, walidun. Karena perempuan walidatun. Kalau walid bapak. Kalau walidatun walad anak. Iya. Maulud yang dilahirkan. Ya. Bermana anak, iya, maulud. Bermana anak. Walidah yang melahirkan ibu. Kalau walid ya disebut juga yang melahirkan sebab ada andilnya. Nah. Ada pertanyaan? Ya guys, tadi saya berarti nggak bisa dinaatkan situ. Kalau dalam keadaan kaya tidak bisa terpecah kaya bisa. Karena kalau pikiran saya mau naatkan dulu saja. Makanya saya anggap dia Enggak bisa.
Itu sekalian dia nun taukid. Kalau dia hikayat itu walaupun dia bentuknya nakira, dia dianggap ma'rifah. Di situ sudah jelas ma'rifah. Ya. Bagusnya sakilatan. Atau khafifatan. Hah? Kalau dia ambil garis, apa maksudnya dia solusi? Apa? Yang dia ambil dua garis ini seperti khafifatan kanan atau sakilatan. Mana itu? Garis ketiga ini halaman 50. Itu maksudnya jumlah sisipan. Jumlah sisipan. Kalau diapit dua garis apa itu mendatar, itu maksudnya jumlah sisipan, kalimat sisipan. Oh, dihilangkan pun tidak ada masalah, tidak mempengaruhi kalimat ya. Namanya kalimat sisipan ya sekedar disisipkan kadang untuk memperjelas. Tapi dia tidak penting sebenarnya, tidak terlalu penting. Masuk sebagai apa tadi? Itu kanat, isim kanat muqaddam. Isim kana yang dikedepankan. Apa khabar kana apa? Khabar kana yang dikedepankan. Isimnya kembali ke nun. Hiya kembali ke nun. Khabar kana dikedepankan. Khabar kana itu bisa dikedepankan. Paham? Khabar kana bisa dikedepankan. Karena dia sama dengan maf'ul. Maf'ul bisa dikedepankan atau tidak? Maf'ulun bih. Bisa. Misalnya iyyaka na'budu. Iyyaka kan maf'ul dari na'budu. Sama juga. Kenapa disamakan dia maf'ul? Karena kana itu asalnya fi'il. Asalnya fi'il. Namanya fi'il, maf'ulun bihnya bisa dikedepankan. Kalau fa'ilnya bisa dikedepankan atau tidak? Tidak bisa. Berarti khabar isim kana itu tidak bisa dikedepankan dari kana. Yang boleh hanya khabarnya saja boleh dikedepankan, tapi isimnya tidak bisa dikedepankan dari kana. Tidak boleh antum katakan misalnya kana Zaidun qa'iman. Tidak boleh antum katakan Zaidun kana qa'iman. Ini salah. Zaidun kana qa'iman. Paham ya? Zaid sebagai isim kana itu keliru. Sebab dia tidak bisa mendahului. Kenapa? Karena isim kana sama dengan fa'il. Namanya fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Ada yang lain? Tanyakan saja. Itu banyak tadi ya, muttasil, yattasilu, kemudian ittasalat fil madinya, kemudian ittisal. Ittisal itu masdarnya. Kemudian muttasil apanya? Isim fa'il. Tadi itu ada semua tadi. Ada madinya, ada mudhari'nya, ada masdarnya, ada isim fa'ilnya. Ada yattasilu, ada ittasalat pakai tatanis. Ada ittisal litisalihi, ya. Ada muttasil. Itu semuanya dari kata wasala. Dari kata wasala. Nah, selesai pembahasan dhammah. Alamat rafa yang pertama yaitu dhammah selesai. Kemudian yang kedua alamat yang kedua yaitu waw. Baik. Qala rahimahullah wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fi al-asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Ibnu Ajurrum rahimahullah taala berkata, adapun waw maka dia menjadi tanda rafa, menjadi tanda rafanya sebuah kalimat pada dua tempat. Waw menjadi tanda rafa pada berapa? Dua tempat. Kalau dhamma kemarin berapa? 4 tempat. Dia hanya 2 tempat di sini. Pertama, fi jam'il mudzakkar salim, terjadi pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua, wa fil asma'il khamsah, pada
Asmaul Khamsah. Apa itu Asmaul Khamsah? Beliau jelaskan, Asmaul Khamsah itu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Ya. Nanti beliau akan jelaskan makna-maknanya, walaupun antum sudah tahu ya. Abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuki iparmu. Iparmu kalau di kasroh berarti iparnya istri, hamuki. Kalau iparnya istri berarti kerabatnya suami. Kalau dibaca hamuka berarti iparnya iparnya suami, kerabatnya istri. Ya kan? Kalau dibaca hamuka tergantung bacaan. Wafuka. Ya, fuka mulut ya, mulutmu. Wadu malin. Du malin pemilik harta. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya Asmaul Khamsah itu terdiri dari dua kata. Ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Nanti akan beliau sebutkan syarat-syaratnya kata yang bisa dijadikan Asmaul Khamsah. Yang jelas dia harus mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf di situ abu mudhaf. Mudhafun ilaihnya ka. Akhu mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih dan seterusnya. Dzu mudhaf. Malin mudhafun ilaih. Mudhafnya itu tetap. Mudhafnya apa? Tetap tidak berubah-ubah. Abu terus, akhu terus, hamu terus, fu, dzu tidak pernah berubah katanya. Kalau kafnya mudhafun ilaihnya itu bisa diganti-ganti. Abu Zaid, Abu Usama, Abu Muhammad, tergantung mudhafun ilaihnya disandarkan kepada siapa. Jelas ya? Dzu malin pemilik harta, tergantung dia memiliki apa. Kalau dia punya harta dibilang dzu malin. Kalau punya ilmu dzu ilmin. Iya. Kalau punya kebun, apa bahasa Arabnya kebun? Buhtan, apa? Hadiko. Baik. Tergantung kepunyaannya apa. Paham ya? Jadi mudhafun ilaihnya bisa diganti-ganti. Kalau mudhafnya katanya itu tetap. Katanya tetap. Kalau i'rabnya berubah-ubah ya. Kalau i'rabnya bisa jadi aba, abu, aba dan abi, akhu, akho, akhi, hamu, hama, hami, fu, fa, fi, dzu, dza, dzi. Nah itu berubah-ubah i'rabnya. Dipahami ini? Nah. Baik, nanti kita baca ya. Asmaul Khamsah. Murojaat pelajarannya yang di semester 1 ya, dibaca-baca lagi. Nahwu sorofnya dibaca-baca. Sudah ya? Untuk malam ini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Hah? Lam taukid? Enggak. Enggak harus satu paket. Bisa berdiri sendiri masing-masing. Kalau dibahas sebenarnya di ilmu sorof lanjutan, kapan wajib dimasukkan nun taukid, kapan dianjurkan, kapan tidak boleh, itu dibahas. Hanya panjang, rinciannya panjang. Hah? Apa? Koma itu apa bahasa kalau Indonesia?
Apa fungsinya dalam bahasa Indonesia, Bang? Ya, intonasi saja. Antum bagusnya berhenti di situ. Apa antum hela nafas di situ kalau baca. Bang, kalau antum lanjut berhenti yang tidak ada komanya itu memang kalau kita dengar biasa, tapi kalau didengar orang Arab yang lancar bahasa Arabnya itu kayak aneh. Bernapasnya antum salah ambil nafasnya di tengah-tengah yang tidak ada komanya. Bang. Nah. Kalau antum berhenti di situ yang ada komanya itu sudah bagus. Nah, apa bedanya itu ketika huruf ilainya akhirun dan huruf ilainya marifat seperti nunu niswati dan terdapat lagi nunu niswati. kalau kalau mudhafun ilainya ma'rifah, dia kan memberi faedah kemarifatan. Kalau nakirah ya tidak memberikan faedah kemarifatan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya di situ. Tidak ada bedanya, sama saja. Sama saja karena alif lamnya itu sebenarnya alif lam istighraq. Alif lam istighraq itu sama seperti al-insan. Al-insan itu kan seluruh manusia, ya kan? Berarti mencakup semuanya. Kalau saya bawakan nakirah, nakirah itu apa? Umum juga, sama maknanya? Sama kan? Alif lam istighraq itu mirip dengan nakirah. Mirip dengan nakirah maknanya karena dia menenggelamkan semua maknanya. Maksudnya mencakup seluruh maknanya. Kalau saya bilang rajulun, semua laki-laki masuk. Iya, semua laki-laki masuk. Kalau ar-rajulu dan alif lamnya istighraq, semua laki-laki juga masuk. Tapi alif lam itu banyak bentuknya. Ada alif lam ahdiyah. Ahdiyah itu alif lam yang sudah tertentu. Misalnya ar-rajulu, ini ar-rajulu dua kemungkinan. Alif lamnya ahdiyah atau istighraq. Kalau ahdiyah berarti orangnya sudah tertentu, laki-lakinya. Yang saya maksud dengan laki-laki sudah tertentu. Tapi kalau saya bilang alif lamnya istighraq berarti semua laki-laki masuk. Mirip dengan nakirah. Sama dengan yang itu, niswa dan an-niswa sama saja. Atau bisa dibilang karena nun niswa itu cuma satu, paling cocoknya ahdiyah di situ ya. Bagusnya ahdiyah. Nun niswa yang dimaksud. Atau bisa juga zikri. Mana yang duluan? Nun niswa yang apa, niswa yang pakai alif lam atau tidak? Yang duluan yang nakirah berarti namanya alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah adzikri namanya. Ahdiyah zikri itu sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian didatangkan dengan alif lam baru. Tapi kayaknya sulit antum cerna apa yang saya jelaskan ini. Karena belum sampai apa jenjangnya nanti. Di Mutammimah dibahas. Percuma juga saya jelaskan panjang lebar. Iya. Iya, begitu juga kadang dipahami setelah beberapa tahun kemudian. Yang penting belajar terus pasti dapat pembahasannya. Baik, sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.